Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Dan jangan lupa sebelum nonton video ini di subscribe, like, komen, share, dan dipencet belnya. Saat ini saya akan bikin fermentasi sekam padi yang masih mentah. Dan fermentasi yang akan saya lakukan ini hanya menggunakan M4. M4 adalah suatu bahan untuk membuat fermentasi, jadi biar apa yang akan difermentasi itu cepat dan bisa langsung diserap oleh akar-akar dan mengandung nutrisi. Jadi ini tidak terlalu banyak, kira-kira 1/4 kubik sekamnya udah saya masukkan drum, dan ini M4 nya. Jadi M4 nya saya kasih 2 tutup atau 3 tutup, tidak masalah, karena ini enggak terlalu bermasalah. Cuma bedanya kalau misalnya terlalu banyak M4 nya, jadi sekam yang akan difermentasi itu jadinya cepat lapuk. Jadi fermentasi itu sebenarnya suatu proses pembusukan. Jadi kenapa difermentasi? Sebenarnya kurang begitu jauh beda ya. Cuma bedanya kalau difermentasi itu langsung mengandung nutrisi, mengandung hara, unsur hara. Jadi walaupun sekam bakar kalau sudah difermentasi itu bisa buat nanam tanaman apa bisa hidup, walaupun cuma sedikit unsur haranya. Jadi biar lebih bagus dicampur sama pupuk kandang pupuk kambing. Jadi biar nanti tanaman yang ditanam di situ tuh lebih bagus hasilnya. Jadi fermentasi nanti ada bedanya ya. Kalau fermentasi bedanya sekam yang sudah difermentasi yang sama yang belum. Ya. Jadi kalau belum difermentasi itu masih satu-satuan. Jadi kita mau menggerombol atau kempel istilahnya orang Jawa, jadi dia tetap masih satu-satuan, tidak mau bergerombol berapa. Jadi kalau udah difermentasi warnanya itu tidak coklat kehitam-hitaman. Dan sebenarnya kalau fermentasi yang bagus, kalau bisa langsung ditanami tanaman, ini langsung aja siram, nanti aduk-aduk. Jadi fermentasi itu proses pembusukan, jadi bikin langsung lapuk. Jadi sama juga, mungkin Anda kenal tempe. Tempe adalah suatu kedelai yang difermentasi. Jadi kedelai kalau tidak difermentasi dengan raginya untuk bikin tempe, itu akan tetap satu-satuan. Tapi giliran difermentasi itu sebenarnya proses pembusukan, akhirnya dia keluar jamur. Sama juga kita bikin tape, singkong, ubi itu difermentasi langsung, jadinya tape, cuma prosesnya lebih cepat. Kalau ini karena ini keras, bahan kering, jadi cukup lama. Jadi banyak yang difermentasi itu. Misalnya untuk makanan kambing, sapi itu kan dari jerami. Jerami itu kan kalau jerami masih utuh, kering, dikasih sapi, kasih kambing, itu kambing tidak mau makan. Tapi kalau udah difermentasi itu langsung lahap, karena di situ udah ada rasa enak buat lidah sapi dan lidah kambing itu tersebut. Dan kalau fermentasi
biar hasilnya lebih bagus itu 1 bulan. Jadi ini nanti langsung ditutup pakai plastik. Itu plastik sudah saya siapkan. Jadi selama 1-14 hari itu prosesnya panas. Jadi panas, kalau ditutup nanti akan menggembung. Jadi puncaknya itu kira-kira 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu itu tinggal proses pengeringan. Jadi menghabiskan cairan M4 yang udah dicampurkan. Jadi kalau misalnya kira-kira 15 hari itu biasanya kalau ditutup pakai plastik ini gembung. Dan kalau terlalu rapat, jadi misalnya ditutup pakai tutupnya ini bisa meledak karena mengandung unsur gas. Jadi ini proses pembuatan gas. Tapi setelah 15 hari ke sana itu karena proses pembikinan gas sudah selesai, udah habis. Jadi sekam ini mulai mengering dan nanti airnya habis itu ya udah sampai benar-benar adem. Itu kira-kira sebulan kalau yang alami. Jadi kalau hasilnya maksimal. Kebetulan saya sekam, saya biasa sekam bakar langsung, saya aduk. Sebetulnya nggak ada bedanya ya, bedanya dikit, cuma ada nambah unsur hara dikit, ada nutrinya dikit setelah difermentasi. Cuma bedanya kalau udah difermentasi, ini yang tanpa fermentasi itu masih satu-satuan, nggak mau itu. Jadi kempel ini tetap satu-satu. Cuma bedanya kalau misalnya kita mau tanam apa, kalau fermentasian itu cepat hancur, cepat lapuk. Jadi begini, kalau misalnya sekam yang mentah biasa tanpa difermentasi itu bisa satu tahun itu masih utuh. Ada yang malah bisa lebih sampai 2 tahun. Tapi yang difermentasi itu 50%-nya. Kalau 1 tahun itu udah hancur, udah jadi tanah. Jadi sebenarnya begitu. Memang di situ difermentasi itu karena pas ditutup selama 2 minggu itu panas. Jadi kuman-kuman, kutu-kutu yang ada di situ tuh jadi mati. Tapi bukan itu. Sebenarnya itu dicampur dengan tanah biasa, dengan apa buat tanaman hias, tanaman sayuran juga tetap hidup. Cuma bedanya itu lebih bisa dipaksa cepat, jadi cepat menyatu. Kalau dicampur sama sekam bakar, campur sama kokop itu tuh lebih cepat menyatu daripada yang tanpa difermentasi. Dan bedanya kalau difermentasi itu jadi mengandung nutrisi walaupun tidak terlalu banyak. Jadi bukan sekedar hanya direbus biar kutunya mati, kumannya mati, jamurnya tidak tumbuh. Jamur itu kalau di tempat-tempat saya yang panas seperti ini, jamurnya tidak bakal tumbuh. Kecuali taruh tempat yang gelap itu jamurnya tumbuh, yang kurang matahari. Jadi begitu kegunaannya fermentasi yang saya lakukan, karena saya sebetulnya backgroundnya juga dari landscaping, biasa nanam tanaman hias apa dari pembibitan sampai besar, jadi kurang lebih agak tahu dikit pengalaman masalah itu. Jadi fermentasi itu untuk mempercepat proses pelapukan atau pembusukan biar langsung bisa dipakai sekam itu. Cukup sekian, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan saya mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah mensubscribe dan menonton video saya. Matur nuwun.